Perkenalkan, nama saya Dio Octavio. Sekarang kita akan mempelajari apa itu birokrasi. Birokrasi memainkan peran vital dalam pemerintahan, bertanggung jawab atas proses legislasi, penerjemahan kebijakan politik, dan eksekusi program. Fungsi utama menjamin keselarasan antara kebijakan politik dan implementasi yang efektif pada tingkat operasional. Definisi birokrasi: sistem pengelolaan dan koordinasi kegiatan pemerintah dan organisasi yang memiliki struktur hierarkis, standar operasional, dan pembagian tugas. Konsep birokrasi sebagai alat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dalam pelayanan publik. Ciri-ciri birokrasi: pembagian tugas, hierarki, prosedur tertulis, dan impersonalitas, seleksi berdasarkan kompetensi. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Sasabila. Saya akan melanjutkan dari teman saya, peran birokrasi dalam legislasi. Yang pertama, memberikan masukan. Birokrasi menyediakan data, analisis, dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan. Yang kedua, menyusun rancangan. Birokrasi membantu menyusun rancangan undang-undang berdasarkan arahan politik. Yang ketiga, koordinasi implementasi. Birokrasi memastikan koordinasi yang efektif dalam implementasi kebijakan baru. Birokrasi sebagai penerjemah kebijakan politik. Yang pertama, ada penafsiran. Birokrasi menginterpretasikan arahan politik menjadi rencana dan program konkret. Yang kedua, ada penyesuaian. Birokrasi menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penerjemahan. Birokrasi menjabarkan politik menjadi bahasa administratif dan operasional. Birokrasi sebagai eksekutor kebijakan politik. Koordinasi. Birokrasi mengkoordinasi berbagai unit dan lembaga untuk mencapai ketujuan kebijakan. Pelaksanaan. Birokrasi bertanggung jawab atas implementasi program dan layanan publik. Yang terakhir, pemantauan. Birokrasi memantau dan mengevaluasi aktivitas implementasi kebijakan. Saya Misbahatus Saada akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bagaimana tantangan dan isu kritis peran birokrasi. Di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama yaitu manajerialisme, di mana kecenderungan birokrasi untuk menjadi tujuan akhir daripada alat pencapaian. Kemudian yang kedua itu ada fragmentasi, di mana koordinasi dan kolaborasi yang kurang antar unit dan lembaga birokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada resistensi perubahan, di mana budaya dan nilai-nilai birokrasi yang sulit berubah mengikuti dinamika masyarakat. Kemudian apa sih prinsip-prinsip birokrasi yang efektif itu? Prinsip birokrasi yang efektif itu ada 3. Yang pertama yaitu transparansi, di mana prosedur dan proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat diakses oleh publik. Yang kedua yaitu akuntabilitas, di mana pertanggungjawaban birokrasi atas kinerja pengguna anggaran dan dampak kebijakan. Kemudian yang terakhir yaitu ada profesionalisme, di mana pembangunan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia birokrasi secara berkelanjutan. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dezia Natasha. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan kapasitas birokrasi. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pelatih. Program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian teknis dan manajerial. Yang kedua ada konsultasi. Dukungan konsultasi ahli untuk membantu mengatasi tantangan. Yang ketiga spesifik. Pertukaran pengalaman, wadah berbagi praktik terbaik dan pembelajaran antar instansi atau unit birokrasi. Koordinasi dan kolaborasi dalam sistem birokrasi. Integrasi vertikal, koordinasi antara unit-unit dalam hierarki birokrasi.
birokrasi. Integrasi horizontal, kolaborasi antar instansi atau unit birokrasi dengan fungsi berbeda. Pemumutan mekanisme penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan koordinasi. Penutup, prospek dan rekomendasi. Prospek, transformasi birokrasi menuju organisasi yang responsif, adaptif, dan berorientasi publik. Rekomendasi, penguatan kepemimpinan, pengembangan SDM, dan pemanfaatan teknologi modern. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.